Maka ketika Anda berdoa, mintalah bukan supaya masalah-masalah Anda hilang dan lenyap, tetapi supaya Anda dikuatkan. Tuhan, kuatkan aku, anak-anak-Mu, supaya bisa menyelesaikan masalahku satu persatu dengan berhasil sampai selesai. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap perkara-perkara dalam kehidupan Anda, masalah-masalah dalam kehidupan Anda, satu-satu mulai ditemukan jalan keluarnya. Coba saya tanya, bisakah Anda menghitung berapa banyak perkara-perkara dalam kehidupan Anda? Tunggu Romo, perkara pengadilan maksudnya? Kan saya kan bukan hakim, bukan pengacara. Bukan perkara itu, tetapi masalah-masalah dalam kehidupan Anda. Hal-hal yang harus Anda hadapi. Kerumitan-kerumitan dalam kehidupan Anda yang tidak mudah untuk diselami. Coba hitung. Aduh Romo, kalau dihitung masalah saya Romo, kayaknya dua tangan saya dengan jari-jarinya tidak akan cukup untuk menghitungnya. Apa sebabnya? Karena banyak banget Romo. Coba hitung masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, sama pasangan hidup, di tempat kerja, masalah anak sekolah, masalah biaya anak kuliah, masalah kontrakan, masalah sama tetangga, masalah di pelayanan, masalah dan lain sebagainya. Kayaknya 100 tangan aja baru cukup Romo untuk menghitung sampai habis berapa banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kayaknya kalau begitu banyak masalah-masalah datang di kehidupan kita, banyak. Kalau masalah datang cuma sendiri mah nggak apa-apa. Kita fighting betul-betul. Tapi seringkali mereka datangnya keroyokan. Mereka datang bawa teman-teman. Sehingga kita kayak babak belur sama masalah-masalah kita. Saya kasih trik, kalau ada begitu banyak perkara, masalah, kerumitan, hambatan dalam kehidupan Anda, nyanyi yuk. Lagu apa? Lagu rohani apa yang paling cocok kalau Anda lagi banyak urusan yang memusingkan Anda? Paling enak, ya itu Romo. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Kayaknya tuh kalau nyanyi itu tuh kayak aduh Tuhan, benar-benar bisa lepas. Memang perkaranya nggak hilang, tetapi kita dapat kekuatan untuk bisa mencari jalan keluar satu-satu. Ada 10 masalah, ada 10 problematika dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa kok dengan keterbatasan kita, kemampuan kita mau selesaikan 10-10-nya di hari yang sama, di waktu yang sama. Kasihan kepala Anda, kasihan kewarasan Anda, nanti bisa stres. Coba di antara 10 cari yang mana yang bisa Anda selesaikan. Mana? Oh ini Romo. Ini kayaknya cuman nggak penting-penting banget dijadiin perkara. Bisa langsung diselesaikan misalnya. Misalnya udah punya masalah rumah tangga, masalah sama suami istri, masalah keuangan, masalah sama anak, masalah tetek bengek yang lain di tempat kerja. Yang paling mudah diselesaikan apa dulu? Coba dicari. Dengan Anda berhasil menyelesaikan satu masalah, Anda punya keberanian, kekuatan, keterampilan bahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda punya masalah, ribet Romo, pusing Romo, saya kasih hiburan deh. Karena apa? Saya baru aja dapat hadiah ulang tahun. Ini bagus, baju. Bajunya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda pakai baju ini barcode-nya tinggal di-scan, langsung muncul video-video Bible Learning. Saya akan kasih kepada Anda. Tetapi sayangnya, kalau saya kasih undian di YouTube, itu orang nggak nonton lagi di pengumumannya. Maka kaos-kaos ini akan saya berikan di Rosario setiap hari Senin jam 9 malam, itu di GoPlay dan juga di Instagram. Setiap Senin malam jam 9, Rosario bersama saya. Lebih mudah untuk mencari pemenangnya di situ. Baik saudara-saudara, ternyata kalau kita membaca bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi yang menutup bulan Maret, kita sudah memasuki hari terakhir bulan Maret, ternyata luar biasa. Ternyata yang pusing, yang banyak perkara, yang banyak gangguan dalam hidupnya,
yang banyak tentangan-tentangannya. Bukan cuma kita ini si remah-remah rengginang, yang gara-gara mulut kita usil kita kena masalah. Cuma gara-gara kita ya main-main curang dikit kita kena masalah. Cuma gara-gara kita kegelincir sedikit Romo, masalah jadi besar. Gara-gara main api yang kecil jadi meleduk Romo. Ternyata yang punya masalah bukan cuma orang-orang seperti kita yang punya kelemahan dan dosa dan kesalahan. Nabi-nabi dalam perjanjian lama juga banyak masalahnya saudara-saudaraku. Anda bisa membaca kitab Yeremia bab 20 ayat 10-13. Itu Yeremia kurang apa coba? Dia berpegang pada perintah Tuhan, dia menjalani hukum-hukum Tuhan, dia hidup menjadi orang benar, orang baik, orang taat. Ditunjuk jadi nabi, meskipun dia juga bergulat, akhirnya dia terima. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pesan-pesan Tuhan sampai kepada Yeremia untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat umat Allah, umat Israel, apa yang terjadi? Mari dikatakan, aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Itu sharing curhat dari Yeremia. Bagaimana dia yang menyuarakan suara Tuhan, mewartakan harapan, pertobatan, ajakan buat orang Israel untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Tetapi malah dia yang kena masalah. Dia diaduin oleh banyak orang. Dia dimusuhi oleh banyak orang. Dia difitnah oleh banyak orang. Itu kan kita bisa bertanya, Romo hidup ini adil apa enggak sih? Orang yang berjuang atas nama Tuhan, kok malah dapat musuhnya banyak. Orang yang mau hidup benar, hidup baik, hidup lurus, tapi kok banyak banget, bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak banget yang gak suka. Nah ini dia, ternyata bukan cuma kita loh. Nabi Yeremia, kata mereka, dikatakan, semua sahabat karibku mengintai aku, apakah aku tersandung jatuh. Bayangin coba, bukan cuma musuh, tapi sahabat-sahabat karibnya pun menusuk dia dari belakang. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Jadi ngeri sekali, luar biasa. Lawan-lawan Nabi Yeremia, orang-orang Israel yang mau ditegur oleh Tuhan, diajak untuk bertobat, sedang mencari-cari kelemahan Nabi Yeremia. Ngeri luar biasa. Tetapi ini dia, kalau masalah Anda datang dari segala sisi, dari segala segi-segi kehidupan Anda, contohlah Nabi Yeremia, Yirmiyahu, Tuhanlah yang menopang artinya. Dikatakan di ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Penyertaan Tuhan betul-betul melindungi, betul-betul menguatkan. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau Anda dijahatin, jangan habiskan energi kita untuk membalas mereka. Biar Tuhan, pahlawan kita yang gagah perkasa, yang membalasnya kepada mereka. Soal balas dendam bukan urusan kita. Soal menghukum orang-orang yang bersalah kepada kita juga bukan bagian kita. Serahkan itu pada si pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Dikatakan, mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Ini poinnya. Perkara-perkara banyak. Kita berjuang betul-betul mengatasi perkara-perkara, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa Tuhan, izinkan aku menyerahkan perkara-perkaraku. Ambil bagian Tuhan. Selesaikanlah untukku. Aku akan berjuang lagi bersamamu. Dikatakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Pada akhirnya doa Yeremia dikabulkan oleh Tuhan. Pada akhirnya seruan Yeremia minta tolong, akhirnya betul-betul ditolong oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mengatasi masalah-masalah, perkara-perkara yang datang dalam hidup dia begitu luar biasa banyaknya.
Maka tidak heran ketika seorang pemazmur berseru, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suaraku. Dikatakan begini, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Banyak sekali orang-orang Kristiani tidak menyadari hal ini. Apa yang menjadi kekuatannya dalam hidup beriman tidak dikenali, tidak dihidupi, tidak dijadikan senjata. Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita. Terlebih ketika banyak sekali jalan-jalan kehidupan kita tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti. Misalnya saya, Romo, itu di atas mejanya Romo ada apa sih dari kemarin? Jujur, saya udah 16 tahun jadi imam, saya sudah 10 tahun jadi dosen. Sekarang saya masih belajar ini. Tebel banget ini. Saya latihan TOEFL setiap hari. Dan juga ini TPA, tes potensi akademik. Ini tebelnya segini. Karena saya siap-siap lagi menyiapkan diri untuk ikut ujian sertifikasi dosen, serdos dosen. Bayangin coba untuk mengejar guru besar. Harus diuji lagi. Nggak cukup itu. Kuliah di luar negeri 10 tahun nggak cukup. Tes TOEFL lagi. Sampai S3 nggak cukup menjamin bagi pemerintah bahwa saya yakin bahwa orang yakin bahwa saya cukup cerdas karena harus di tes lagi, tes potensi akademik atau tes IQ, tes kecerdasan akademik gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang Romo kalau TOEFL sih ada jawabannya, ada kunci jawabannya, ya enggak? Ini kan biasanya kalau di buku-buku ini ada kunci jawaban. Di sini juga saya tinggal belajar, saya selami, terus kalau saya ragu saya cari kunci jawabannya. Tapi kalau kehidupan yang masalahnya bertumpuk, sulit sekali untuk dipecahkan, lebih sulit dari soal matematika yang paling sulit, Romo. Di mana kunci jawabannya? Nah, ini dia firman Tuhan. Memang firman Tuhan bukannya membius kita seolah-olah kita diem aja, biar Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Tidak. Cara mainnya tidak seperti itu. Tuhan berkuasa atas diri kita, menggunakan semua kemampuan-kemampuan kita, bagaimana kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kemampuan kita, dan Tuhan akan memaksimalkan kemampuan-kemampuan kita. Maka ketika Anda berdoa, mintalah bukan supaya masalah-masalah Anda hilang dan lenyap, tetapi supaya Anda dikuatkan. Tuhan, kuatkan aku, anak-anakmu, supaya bisa menyelesaikan masalahku satu persatu dengan berhasil sampai selesai. Tuhan, kalau bisa, kalau masalah ini belum selesai, Tuhan tolong jangan ditambahin masalah lain lagi. Tapi seringkali yang ini belum kelar, yang ini udah ada lagi. Tuhan berilah aku kekuatan, kemampuan, tenaga, kegigihan untuk bisa menyelesaikan masalahku satu persatu. Saudara-saudara, masalah yang datang silih berganti persis sekali seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil dari Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Kadang-kadang kita nggak ngerti kok jalannya Tuhan apa, maunya Tuhan bagaimana. Nggak ngerti. Bagaimana kok ada kehilangan, bagaimana ada kematian, orang meninggal di usia muda, orang sakit tetapi dia sangat baik, orang kaya tetapi kok hidupnya berantem terus, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita tidak mampu pahami. Persis seperti lawan-lawan Yesus dalam Injil Yohanes ini. Kalau Anda baca betul-betul Yohanes bab 10, 31 sampai 42. 3 hari ini, dari 3 hari belakangan ini bacaan Injilnya susah-susah sekali. Karena Yesusnya ngomong apa, para lawannya nanggepinnya apa, Yesus jawab apa, para lawannya reaksinya kayak apa. Tampak sekali mereka tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak sebab. Yang pertama, mereka menutup diri. Betul-betul. Yesusnya mau ngomong apa, mereka tutup hati mereka. Hati mereka sangat keras sehingga mereka tidak bisa lagi memahami. Tidak mau memahami. Kalau cuma tidak bisa tapi masih ada kemauan, masih oke. Ini mereka udah nggak mau dan juga udah nggak bisa. Maka pintu tertutup buat mereka. Kemudian yang kedua, cara mereka memahami Yesus itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mereka memahami secara harafiah. Tuhan Yesus mencoba mengajak mereka untuk lebih dalam lagi. Yang ketiga, mereka memahami ajaran Yesus sejauh menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, ya mereka
nyerah, mereka lepas. Nah, saudara-saudara, ini bisa kita pelajari, saudara-saudaraku yang terkasih. Orang-orang yang setia pada Yesus adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Mau belajar mengerti, mau belajar memahami. Tidak menyerah kalau hidupnya gagal dan gagal lagi. Saudara-saudaraku terkasih, tidak semua hal-hal perkara dalam kehidupan kita ini harus kita kuasai, harus kita mengerti sekarang ini. Biarlah ada satu porsi di otak kita apa yang namanya misteri Allah. Sekarang mungkin saya tidak mengerti, tapi saya berharap, saya percaya Tuhan akan membuka pikiran saya di kemudian hari. Sehingga apa yang tidak saya mengerti saat ini, saya mengerti di kemudian hari. Apa yang saya tidak mengerti di masa lalu saya mengerti sekarang ini. Itulah mohon rahmat, itulah yang artinya mintalah kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah kita. Maka betullah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah, letih, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, mari datang pada Tuhan. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan gak percaya diri. Dengan hati yang remuk redam, dengan hati sebagai hamba, datanglah. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada kelegaan bagi kehidupan kita. Mari kita ulang-ulang. Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah, letih, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Anda. Kalau Anda tertarik untuk mengikuti Rosario bersama saya, silakan Anda buka di handphone aplikasi GoPlay. Cari saja di situ Bible Learning with Father Joseph. Atau juga di Instagram Story. Saya mulai live betul-betul setiap Senin jam 9 malam. Berdoa Rosario bersama saya. Di saat-saat itu ada begitu banyak hadiah-hadiah yang bisa saya berikan kepada Anda sebagai bentuk terima kasih Bible Learning kepada para penontonnya. Sekali lagi, kalau saya mengadakan undian di YouTube, susah sekali untuk mendeteksi pemenangnya. Karena nggak semua orang nonton setiap hari. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan like video-video Bible Learning, termasuk komen-komen orang lain juga boleh Anda like. Karena semakin video itu diomongin sama orang banyak, dia akan muncul lagi. Tapi kalau orang berhenti menulis komen di satu video, videonya akan kelelep dan hilang dan nggak ada yang nonton. Terima kasih buat semua bantuan Anda. Salam.